Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi pertama dari mata kuliah sistem operasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Aris Sudaryanto, dosen Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahannya, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, saya akan share PPT materi saya di sini. Nah, kira-kira ini, kalau ada pertanyaan seperti ini, sistem operasi itu apa? Apa yang ada di dalam pikiran kalian semuanya? Apakah mungkin, oh sistem operasi itu Windows Pak, oh sistem operasi itu Linux, dan seterusnya. Gitu. Itu adalah salah satu contoh sistem operasi. Tapi kalau definisinya kira-kira apa? Apakah sistem operasi itu yang mengatur software atau yang mengatur hardware dan seterusnya? Mungkin kalian bisa mencatat satu persatu, nanti bisa dikonsultasikan melalui tanya jawab begitu ya. Oke. Definisi sistem operasi awalnya di awal perkembangannya sistem operasi bisa dikatakan sebagai perangkat lunak yang mengendalikan perangkat keras saja. Jadi pokoknya ada perangkat lunak yang mengendalikan perangkat keras, itu saja sudah dianggap sebagai sistem operasi pada saat awal-awal perkembangan komputer. Tapi kemudian kedepannya perkembangan komputernya semakin berkembang begitu seiring dengan kemajuan teknologi, maka definisinya juga ke depan akan berubah. Jadi kalau misalnya sesuai definisi awal ini, perangkat lunak yang mengendalikan perangkat keras saja, artinya kalau kita tahu sekarang kalkulator juga merupakan perangkat lunak yang mengendalikan perangkat keras gitu. Nah mungkin itu dulunya iya sudah bisa disebut sebagai sebuah komputer, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah kemudian kalau begitu kira-kira apa definisi sistem operasi kalau sesuai masa sekarang atau era sekarang? Next. Nah, ini definisinya kalau masa sekarang. Definisi sistem operasi secara formal atau masa sekarang adalah sebuah program yang mengatur perangkat keras atau hardware. Kemudian dua, dengan menyediakan landasan atau platform dan mengatur aplikasi. Ini kedua. Kemudian ketiga, bertindak sebagai penghubung antara pengguna atau user dengan perangkat keras. Baik, pertama mengatur perangkat keras. Jadi sebenarnya hardware dari komputer itu kan isinya adalah perangkat keras, resource perangkat keras, yaitu misalnya RAM, kemudian hard disk, kemudian prosesor dan seterusnya. Itu perangkat keras. Nah, semuanya itu diatur oleh sistem operasi, bagaimana penggunaannya, pembagian sumber dayanya, dan seterusnya. Kemudian kedua, menyediakan landasan atau platform gitu ya. Landasan atau platform dan mengatur aplikasi. Artinya nanti aplikasi akan berjalan di atas dari sistem operasi. Nanti sistem operasi yang akan mengatur misalnya program atau aplikasi A perlu RAM berapa dan seterusnya. Kemudian bertindak sebagai penghubung antara pengguna atau user dengan perangkat keras. Dalam tanda petik, kadang-kadang hubungan ini harus melalui
aplikasi dulu, baru ke sistem operasi, baru ke perangkat keras. Kemudian next. Kemudian perlu diketahui atau perlu diingat bahwa satu, sistem operasi bukanlah bagian dari hardware. Karena apa? Karena tadi kalau secara bentuk saja sudah memang bukan hardware. Sistem operasi kalau secara bentuk atau secara wujud dia merupakan software. Jadi bentuknya saja beda. Hanya saja sistem operasi ini dapat mengatur hardware. Jadi sistem operasi bukan bagian dari hardware. Satu. Kedua juga bukan bagian dari application atau aplikasi. Meskipun sama-sama berwujud software, tapi aplikasi ini berjalannya di atas sistem operasi atau sistem operasi yang menjadikan atau yang menjadi wadah tempat berjalannya dari aplikasi. Kemudian sistem operasi juga bukan bagian dari user. Karena apa? Karena user tidak mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh sistem operasi. Dengan catatan yang dimaksud aplikasi ini misalnya Microsoft Word, Corel, dan seterusnya. Aplikasi maksudnya, bukan sistem operasi. Next. Nah ini, secara abstrak bentuk dari atau posisi dari sistem operasi terhadap software dan terhadap pengguna itu seperti ini. Pengguna ada di luar, jika mau memberikan perintah begitu kepada hardware harus melalui software atau aplikasi. Kemudian aplikasi atau software juga tidak bisa langsung memerintahkan kepada hardware, melainkan harus melalui sistem operasi terlebih dahulu. Next. Kemudian fungsi dari sistem operasi. Yang paling utama sistem operasi adalah fungsinya mengatur sumber daya atau resource manager, baik hardware maupun software. Ya, kurang lebih sistem operasi ini manajer dari semua sumber daya yang ada di dalam komputer. Nah, sistem operasi harus mengatur bagaimana setiap sumber daya ini bisa digunakan secara efisien oleh aplikasi yang ingin menggunakan. Karena kalau misalnya penggunaannya tidak efisien, nanti bisa-bisa misalnya RAM-nya sudah banyak, resource-nya sudah besar, tapi digunakan satu atau dua aplikasi saja, bisa-bisa hang. Karena apa? Karena pembagiannya itu kurang baik atau kurang efisien begitu. Maka dari itu sistem operasi ada untuk mengatur atau membagi sumber daya tersebut. Kemudian sistem operasi merupakan program pengendali yang mengatur eksekusi aplikasi dan juga operasi dari alat input-output. Misalnya input-output printer, LCD, proyektor, dan seterusnya. Untuk mencegah error. Kalau kita tahu misalnya dalam satu waktu kan kita kadang-kadang ngeprint, kemudian nancep mouse, nancep keyboard, dan seterusnya. Semua device-device atau perangkat-perangkat yang di luar dari komputer yang nancap itu harus melalui input-output. Dan dari sekian banyak input-output tersebut, sekian banyak device yang terpasang di komputer, itu harus diatur penjadwalannya, pengendaliannya, dan seterusnya. Siapa yang menjadwal dan mengendalikan? Dia adalah sistem operasi, begitu ya. Oke, next. Tujuan dari sistem operasi itu apa? Pertama, efisiensi atau mengefisienkan penggunaan sumber daya. Karena kalau misalnya kita sendiri sebagai user harus mengatur sumber daya, satu aplikasi ini A, kita beri RAM berapa, kita beri harddisk berapa gitu misalnya penyimpanan, yang ada malah kemungkinannya akan malah crash karena kita sebagai user tidak tahu menahu bagaimana cara menghitung kebutuhan dari software atau aplikasi. Kemudian kedua, fungsi dari tujuan dari sistem operasi untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna. Nah, kita kan nyaman dengan adanya sistem operasi.
Kita mau memerintahkan apa, tinggal klik dan seterusnya. Kemudian robustness, sistem yang stabil dan tidak mudah error atau kokoh begitu ya mungkin. Nah, sistem operasi ini sudah di riset sedemikian rupa bagaimana caranya agar mengatur segala sumber daya dengan robust, dengan stabil atau kokoh. Kemudian portable, mudah untuk berpindah atau bergerak bagi penggunanya. Kemudian scalability, skala penggunaan atau jumlah beban. Jadi pengaturan resource ini mau diberikan berapa itu disesuaikan dengan beban kerja. Kemudian interactivity, kemudian untuk komunikasi misalnya tadi dengan input-output, dengan device-device dari luar, dan seterusnya. Kemudian usability atau kebergunaan atau kemudahannya digunakan. Next, mode operasi dan komponen sistem operasi. Nanti mode operasi itu kurang lebih kalau misalnya kita zaman dulu itu ada mode kalau nyalakan komputer begitu, ada mode guys, ada mode admin dan seterusnya. Kurang lebih itu yang akan kita bahas nanti. Mode sistem operasi adalah sebuah mekanisme proteksi untuk memastikan diri, program, dan data-data pengguna berjalan dengan baik. Ada dua yang mode operasi. Pertama adalah mode user, kedua adalah mode kernel. Mode user ini eksekusi program dikendalikan oleh pengguna atau oleh user. Sedangkan mode kernel eksekusi program yang dilakukan secara otomatis oleh sistem operasi. Kita sebagai user tidak tahu atau tidak bisa melihat sepenuhnya 100% mode kernel ini. Contoh mode pengguna atau mode user ketika kita memerintahkan komputer atau PC kita untuk menjalankan aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya printing dokumen, kemudian browsing, kemudian pemantauan penggunaan prosesor, memori, dan seterusnya. Sedangkan contoh dari mode kernel adalah kalau misalnya kita punya laptop overheat, begitu, kadang-kadang kan mati sendiri. Maka itu user kita sedang diambil alih oleh mode kernel. Selain itu misalnya alokasi memori untuk masing-masing aplikasi dan seterusnya itu adalah dilakukan oleh mode kernel. Kemudian komponen-komponen sistem operasi ada 6. 1. Manajemen proses, 2. Manajemen memori utama atau main memory. Kemudian ketiga adalah manajemen sistem berkas atau manajemen file. Yang keempat adalah manajemen input-output atau masukan keluaran. Kelima, manajemen penyimpanan sekunder atau secondary memory. Keenam adalah proteksi dan keamanan. Setelah ini akan kita bahas satu-satu. Nah, komponen-komponen sistem operasi yang pertama, yaitu manajemen proses. Proses yang dimaksud di sini adalah program-program yang sedang dieksekusi atau sedang berjalan. Nah, kemudian proses membutuhkan alokasi sumber daya untuk pelaksanaan tugasnya. Ya, seperti kita kalau diperintah orang atau apa kan perlu tenaga misalnya, mau kemana perlu uang saku dan seterusnya. Sama seperti itu juga. Proses dalam pengerjaannya perlu alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya itu dikelola oleh sistem operasi. Contoh, ketika suatu proses berhenti, sumber daya akan dikembalikan lagi. Contohnya misalnya ada Mozilla Firefox itu membutuhkan sekian megabyte memori. Maka ketika aplikasi dijalankan, dia akan memakan atau menggunakan sebanyak sekian megabyte memori. Tapi ketika aplikasinya sudah selesai dan ditutup, maka memori yang digunakan oleh Mozilla Firefox tersebut akan dikembalikan lagi. Kemudian bisa digunakan oleh aplikasi-aplikasi lainnya. Gitu. Kemudian misalnya IDM, yang sering download
IDM misalnya ketika berjalan dia bisa diatur mau menyedot koneksi internet berapa persen atau berapa mega dan seterusnya. Tapi kalau sudah selesai maka kapasitas dari internet oleh IDM tersebut akan dikembalikan lagi begitu. Kemudian tanggung jawab sistem operasi dalam kaitannya terkait dengan aktivitas manajemen proses. Tanggung jawabnya adalah pertama membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Kemudian kalau proses baru kan harus dibuat dulu. Kemudian menunda atau melanjutkan proses. Karena misalnya dalam satu kali pengerjaan atau satu kali pemberian perintah itu sebenarnya mungkin kita memerintahkan klik satu gitu aja atau satu aplikasi. Tapi sebenarnya yang berjalan atau yang berproses di balik itu semua ada banyak. Maka karena ada banyak perlu penjadwalan yang bagus. Nah, kalau penjadwalan yang bagus artinya ada proses-proses yang dilanjutkan, ada proses-proses yang ditunda dulu, ada yang di-stop dan seterusnya terkait dengan penjadwalan proses. Nah, itu semua diatur oleh sistem operasi. Kemudian menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi data. Nah, proses yang sedemikian banyak tadi itu kecil-kecil membentuk gabungan proses yang banyak. Nah, gabungan proses yang banyak itu adalah perintah-perintah yang kita berikan. Nah, tapi dari sekian banyak proses yang terjadi, agar bisa bekerja secara bersama-sama dan sinkron, maka perlu koneksi atau komunikasi datanya harus bagus, harus klik begitulah. Kemudian mekanisme komunikasi proses, berbagai sumber daya antar proses, misalnya koneksi internet yang dipakai bersama dan seterusnya. Kemudian menyediakan mekanisme penanganan deadlock. Nah, ini kalau prosesnya terlalu banyak, nah sistem operasi harus menyediakan bagaimana caranya atau mengatur secara preventif bagaimana agar tidak sampai terjadi deadlock. Kemudian manajemen proses selanjutnya, manajemen sebagian besar berjalan secara otomatis atau dilakukan oleh mode kernel. Ya, tentu saja otomatis karena proses-proses itu kita tidak tahu sebagai user. Nah, tahunya kita sebagai user ya memerintahkan apa begitu aja. Tapi biasanya pengguna diberi akses-akses tertentu. Contohnya misalnya mematikan proses atau memulai proses secara manual. Itu pun tidak 100%. Contohnya bagaimana user mengakses proses, menghidupkan proses, mematikan proses itu kalau di Windows ada dengan Task Manager. Kemudian kalau di Ubuntu atau Linux bisa dengan Gnome System Monitor. Nah, ini tampilannya. Windows Task Manager untuk pengaturan proses yang ada di Windows 7. Biasanya kalau error atau apa kan kita klik kanan end process gitu. Kemudian ini tampilan untuk sistem monitor untuk proses yang ada di Linux. Kemudian komponen selanjutnya manajemen memori utama atau main memory. Memori di sini terbagi menjadi dua. Pertama main memory atau memori utama, kedua adalah secondary memory atau memori secondary. Memori utama ini yang dimaksud adalah tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Sifatnya volatile atau tidak permanen dan akan hilang atau dikembalikan ketika sistem dimatikan. Contohnya adalah misalnya RAM, kemudian prosesor, dan seterusnya. Sifatnya sangat cepat pengerjaannya, tapi secara kapasitas biasanya kecil. Tanggung jawab sistem operasi dalam manajemen memori utama atau main memory adalah satu, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakan, karena ini sifatnya kan terbatas. Memori RAM atau memori prosesor yang terbatas. Jadi
penggunaannya harus sangat diatur sedemikian rupa agar bisa maksimal gitu. Kemudian memilih program yang akan disimpan ke memori. Tujuannya apa? Tujuannya jelas agar pemanfaatan CPU dan segala sumber dayanya, terutama main memory atau RAM dan prosesor, bisa lebih efisien. Kemudian alokasi memori sepenuhnya berlangsung secara otomatis karena kita kan nggak pernah ya, misalnya menjalankan aplikasi tertentu atau apa begitu terus harus ngeset dulu ini, harus diset berapa ya kira-kira memori RAM yang harus saya berikan. Contoh implementasi yang mengizinkan user untuk memantau alokasi memori antara lain adalah Windows Task Manager, kemudian Windows Resource Monitor, Gnome System Monitor, dan beberapa CLI bawaan di Linux. Nah, ini contoh tampilan dari Windows Resource Monitor. Kemudian ini Gnome System Monitor yang ada di Linux Mint. Nah, kemudian komponen sistem operasi selanjutnya yaitu manajemen sistem berkas atau manajemen file. File yang dimaksud di sini adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatnya. Umumnya merepresentasikan sebuah program. Sebuah program maksudnya untuk membuka ini harus pakai apa gitu. Contohnya file executable, file binary, file apa dan sebagainya. Dan datanya. Contohnya dokumen, spreadsheet, video, gambar dan sebagainya. Nah, sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan. Ada partisi hard disk, ada format berkas, dan seterusnya. Kemudian kedua, pengaturan lokasi fisik dari berkas di dalam media penyimpanan. Karena memang penyimpanan file di dalam hard disk misalnya, itu secara fisik memang ada di koordinat berapa dan seterusnya begitu. Maka sistem operasi harus mengatur itu terkait dengan tanggung jawabnya dalam manajemen file. Nah, ini tanggung jawab sistem operasi terkait manajemen file atau manajemen berkas. Satu, pembuatan dan penghapusan berkas atau direktori. Kedua, manipulasi berkas atau direktori, editing. Kemudian ketiga, pembacaan dan penulisan, read dan write begitu. Kemudian memetakan berkas ke penyimpanan sekunder. Contoh implementasi sistem file, wah ini kalau ini kita sering menggunakan ya. Pengguna bisa menyimpan, menghapus, memindah file, mengcopy, kemudian edit dan seterusnya. Contohnya tampilan Guinemo, ini aplikasi manajemen file di Linux Mint. Kemudian komponen selanjutnya adalah manajemen input-output. Manajemen input-output atau masukan keluaran disebut juga sebagai manajemen perangkat atau device manager. Artinya semua perangkat, semua device yang berhubungan dengan komputer kita itu di-manage oleh sistem operasi. Terkait dengan pengaturan driver dari suatu perangkat, device manager agar perangkat bisa dihubungkan dengan sistem sehingga operasi input output bisa dilakukan. Nah, ini kalau kalian pernah pakai sistem operasi yang zaman dulu, misalnya Windows XP ke bawah, maka setiap kali pasang hardware atau pasang device selalu diminta install dulu. Nah, kalau sekarang sudah sebagian besar sudah otomatis plug and play, tinggal tancap aja USB langsung bisa jalan gitu. Contoh device input output antara lain adalah mouse, kemudian smartphone, flash disk, printer, dan sebagainya. Komponen yang secara umum ada dalam sistem operasi untuk manajemen input output atau masukan keluaran adalah satu, buffer atau menyangga atau menampung data sementara dari dan ke perangkat input output. Kedua, scheduling, menjadwal
Misalnya kalau device kita ada banyak, harus dijadwal satu persatu. Kemudian spooling, mempersiapkan. Terakhir driver, agar perangkatnya bisa terhubung, bisa terkomunikasi dengan PC atau komputer kita. Kemudian manajemen secondary memory atau manajemen penyimpanan sekunder. Disebut juga sebagai disk management. Ini terkait dengan manajemen file yang disimpan di secondary memory atau di hard disk lah misalnya. Sifatnya kalau secondary memory ini biasanya kapasitasnya lebih besar, kemudian lebih permanen atau lebih lama datanya. Tapi kalau dibandingkan dengan main memory, akses datanya biasanya lebih lambat. Nah, tanggung jawab sistem operasi dalam manajemen penyimpanan sekunder, yaitu pertama free space management, kemudian kedua alokasi penyimpanan, ketiga penjadwalan disk dalam proses reading, writing, dan seterusnya. Kalau kita buka file dari secondary memory, misalnya dari hard disk langsung, dan seterusnya, itu kan kadang-kadang ada yang lemot, ada yang enggak. Nah, itu tergantung dari penjadwalan dan kecepatan akses terhadap device, terhadap penyimpanan sekunder tersebut. Nah, ini contoh informasi alokasi pada hard disk di Windows 7, Windows E, Windows Export. Kemudian komponen selanjutnya adalah proteksi dan keamanan. Keamanan terkait dengan kondisi keamanan sistem secara umum, sedangkan proteksi adalah mekanisme untuk mengendalikan akses yang dilakukan oleh program, prosesor, ataupun pengguna. Nah, perlu diingat bahwa yang namanya sistem proteksi harus bisa, satu, membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan belum. Jangan sampai ada sebuah proses yang itu belum diberi izin, ternyata ilegal prosesnya. Nah, bisa jadi itu nanti akan dimanfaatkan sebagai malware atau virus. Kemudian kedua, menyediakan alat atau tools untuk memberlakukan sistem, biasanya berupa aplikasi. Contohnya implementasi kalau di Windows ada user access control, kalau di Ubuntu itu ada user management. Kemudian konsep read, write, execute di sistem berkas di Linux. Kemudian sandbox system. Nah, ini contoh tampilannya user access control kalau di Windows. Kemudian ini berbagai sistem operasi yang kita tahu. Saya yakin ada beberapa kalian yang tahu atau bahkan yang aneh dan seterusnya. Contohnya ada blank on atau blankon ya bacanya. Saya juga kurang tahu pastinya. Ini turunan dari Linux. Kemudian ada IGOS Nusantara, ada Grombiang OS, ada Debian, Fedora, Arch Linux, Corora, bukan Corona ya. Kemudian Kaletos, ada Papyrus, Zorinos, Manjaro, Elementary OS, Tails, Steam OS. Nah, yang main game kayaknya tahu ini. Kemudian OpenSUSE, Linux Mint, Solus, Deepin, dan seterusnya. Nah, ini sudah sampai tugas. Nah, artinya materi kita sudah selesai. Nanti tugasnya kita susul lah. Tergantung dari saya, nanti akan kita upload. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.